Halo Tribuners, kembali di Tribun News on KM. Di episode kali ini kita akan berbincang bersama Mojang Kabupaten Bandung 2019, Olivia Nur Pradana. Nah, kita akan membahas seputar tempat wisata di Kabupaten Bandung. Langsung saja, ini dia Kak Olivia. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo Mas Inung, kabarnya Alhamdulillah baik. Baik, Mas Inung apa Alhamdulillah. kabar nih? Baik juga nih. Nah, Liv, sebelum masuk ke pembahasan nih ya, aku mau tahu nih, gimana sih ceritanya kamu bisa masuk di dunia Mojang ini? Apakah dari passion kamu dari awal atau emang gimana nih? Awalnya ikut Mojang, sebenarnya awalnya karena ikut audisi kali ya, karena ikut audisi, karena mendaftarkan diri dan mempersiapkan diri tentunya. Tapi kenapa memilih Mojang? Sebenarnya kan tiap orang tuh punya passionnya masing-masing ya Mas. Hmm. Mas Inung mungkin punya passion di dunia jurnalis. Sebenarnya saya juga di lubuk hati pengen banget terjun ke dunia jurnalis. Dan kebetulan dari kecil tuh saya punya passion ngikutin kontes-kontes gitu, mengikuti kontes-kontes. Maksudnya mengikuti, mengamati. Nah, tapi saya nggak pernah punya keberanian nih, Mas. Karena waktu itu, sampai saat ini sih, pandangan saya tuh dengan ngelihat kontes-kontes kayak gitu tuh, definisi dari perempuan cantik gitu. Udah confident, punya good attitude, terus cerdas gitu. Jadi saya tuh punya parameter perempuan cantik tuh seperti itu gitu dari dulu. Nah makanya ketika kenapa kemudian memilihnya Mojang, karena saya tumbuh dan besar di tanah Sunda di Kabupaten Bandung. Jadi kenapa enggak buat mengawali kontribusinya dari lingkungan kecil saya dulu nih, dari Cisaka, khususnya kan saya dari Cicalengka nih. Kenapa enggak represent Cicalengka aja di kompetisi Mojang gitu, Mojang Jajaka. Nah, makanya saya lanjut 2017 sebenarnya saya tuh udah mau keluar, berani nih keluar dari comfort Hmm. zone saya buat buat nyoba diri saya tuh sebenarnya bisa nggak sih ikutan kayak gini gitu. Tapi ternyata pas di 2017 tuh eh qadarullah belum rezekinya, Mas. Jadi saya ikut audisi tapi gagal. Bahkan finalis pun nggak lolos. Akhirnya 2019 saya balik lagi, saya coba saya mempersiapkan diri lagi. Alhamdulillah ternyata target saya 6 besar, ternyata Allah kasih hadiahnya malah jadi penilihnya, malah jadi pemenangnya. Jadi ya udah, begitulah Mas Oh, awal mulanya. seneng banget pasti ya Kak ya, impian dari kecil kan itu istilahnya. Iya, benar. Apalagi di luar ekspektasi, bahkan menang pun nggak ada di bayangan saya gitu Mas. Kalau ternyata saya bisa yang menangnya. Dan perlu di-highlight juga, saya tuh menang bukan karena saya yang paling hebat, mungkin ya, apalagi bukan karena saya yang paling cantik gitu, banyak tentunya yang lebih cantik. Tapi saya meyakini ada dua hal lah di dalam hidup saya yang mungkin bisa teman-teman dari Tribun juga yang menyaksikan bisa jadi pegangan juga ya, apa yang membuat kita sukses gitu ke depan. Saya meyakini dua hal. Kalau pertama tuh adanya restu orang tua, karena saya inget banget orang tua saya tuh nanya ke saya gitu, kamu tuh orang-orang tuh mungkin ikut Mojang karena mereka masih SMA biar gampang kuliah, atau yang lagi kuliah orang-orang tuh mungkin ikut Mojang karena biar gampang nyari kerja. Waktu itu posisinya 2019 itu saya udah kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi di Jakarta, dan posisi saya udah lumayan baik lah gitu. Jadi orang tua saya tuh nanya, apa yang kamu cari gitu, kamu tuh ngapain ikutan ini tuh buat apa gitu. Dan alhamdulillahnya saya cerita ternyata ke orang yang tepat. Teman saya tuh bilang, setiap orang tuh punya garis hidupnya masing-masing gitu. Mungkin orang lain butuh titel Mojang ini buat bisa kuliah. Tanpa titel Mojang ini kamu bisa masuk Unpad. Terus orang lain butuh titel Mojang ini buat kerja. Tanpa titel ini kamu sekarang udah bisa kerja tanpa orang dalam gitu. Artinya kita nggak pernah tahu ke depan akan ada kejadian besar apa lagi, privilege dari kamu ikut Mojang ini gitu. Akhirnya pelan-pelan aku jelasin ke orang tua aku, ini loh tujuan Olive gitu. Alhamdulillah mereka merestui. Setelah langkah satu restu dari orang tua, ada yang kedua yaitu hasil dari lelah perjuangan kita gitu. Nggak harus selaras, tapi mungkin bisa jadi 2-3 tahun kemarin saya tuh pernah kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidup saya, atau saya pernah nyari kerja sampai nangis misalkan, atau saya pernah naik bis nggak kebagian kursi. Hal-hal kesakitan-kesakitan itu yang saya yakinin kalau itu tuh akan berbuah manis gitu di kemudian hari. Jadi itulah dua hal yang selalu saya pegang, kalau dua hal itu akan jadi kunci kita buat sukses ke depan.
Berarti ini intinya mewujudkan cita-cita masa kecil ini ya Kak ya? Iya, betul. Terus pas masuk di Mojang itu sendiri, untuk kesibukan atau tugas menjadi seorang Mojang atau Jajaka itu apa Kak? Kalau tugasnya sendiri, karena kita itu kan sebetulnya duta pariwisata ya Mas, duta budaya. Jadi pasti concern utamanya tuh mempromosikan pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Bandung. Nah, selebihnya lagi kita bantuin mempromosikan, mengaplikasikan juga program kerjanya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Tapi kan sekarang juga ya karena pandemi ini banyak banget program yang akhirnya harus postpone, bahkan mungkin cancel, yang harusnya ada festival Gunung Puntang, harusnya ada festival Kawah Putih, Sabilulumpat gitu, semuanya harus cancel. Jadi baru berapa bulan menjabat ya, sekarang udah dirumahkan ibaratnya. Jadi belum banyak hal yang dilakukan kalau dari segi action. Cuma terakhir sih minggu lalu, saya sama teman-teman dari Mojang Jajaka tuh kita bikin virtual tour, Mas. Jadi kayak semacam kita open recruitment gitu, bukan open recruitment, apa ya, open siapapun yang mau join gitu virtual tournya. Via Zoom juga kayak gini. Terus persiapan kita juga untuk new normal, lihat nih kawasan wisata mana yang bisa jadi, yang bisa satu track nanti setelah misalkan new normal ini sudah berjalan sih ya, maksudnya ketika orang-orang pengen lagi wisata, kita ngasih sedikit gambaran dari virtual tour ini, titik-titik mana yang bisa dijadikan opsi untuk jalan-jalan wisata di Kabupaten Bandung gitu. Terus kalau untuk jenis tempat wisata di Kabupaten Bandung nih ya Kak Olivia, lebih dominan ke alam, peninggalan sejarah, atau religi nih? Mungkin bisa kamu jelasin satu persatu, barangkali ada Tribuners yang abis pandemi ini bisa langsung ke sana gitu. Kalau wisata Kabupaten Bandung terkenalnya pasti alamnya ya Mas. Karena kalau apalagi yang dari ibu kota, misalkan dari Jakarta tuh banyak banget yang memilih opsi liburannya selain ke puncak, pastinya ke Kabupaten Bandung. Karena tinggal keluar dari tol Soreang, sekarang udah ada aksesnya. Terus bisa main ke Ciwidey, lihat perkebunan tehnya Ciwidey, Ranca Bali. Terus ada Kawah Putih, Ranca Upas, banyak banget. Jadi kalau dari wisata alamnya jelas itu jadi ciri khas wisata sendiri. Kabupaten Bandung. Kalau ditanya keunikannya, misalkan Kawah Putih itu seperti yang udah kita tahu punya perbedaan warna dari air danaunya itu sendiri. Kalau misalkan kita datangnya sore, itu kita lihat airnya jadi warna agak kecoklatan nih, Mas. Kalau datangnya siang, itu jadi biru kehijau-hijauan. Cuma saran dari saya, kalau mau datang ke Kawah Putih, betternya tuh pagi ke siang aja. Atau kalau bisa sebelum jam 11 malah. Itu kabutnya masih kecil, airnya juga, warna airnya, warna terbaiknya di jam segitu. Terus geser dikit dari Kawah Putih, di depan Kawah Putih itu ada Ranca Upas. Apa tuh namanya, penangkaran rusa. Beberapa artis juga ada yang pernah main ke sana, Raisa, Ringo Agus Rahman tuh main ke Ranca Upas. Di sana kita bisa ngasih makan rusa, ada perkemahan juga, sama ada paintball. Terus dari Ranca Upas masih satu jalur nih Mas, agak jauhan dikit itu ada glamping. Kalau tadi Ranca Upas tuh versi camp versi original, kalau kita ke glamping kita punya glamour camping. Jadi jadi kita bisa ngerasain fasilitas kayak di hotel, tapi pemandangannya alam gitu. Terus juga di glamping selain ada penginapannya yang glamour, tapi pemandangannya luar biasa, itu ada yang terkenal ada kapal pinisi atau jembatan pinisinya. Terus dari glamping itu maju lagi ke ujung, ada Situ Patenggang. Di Situ Patenggang juga selama perjalanan nanti kita akan disuguhkan sama pemandangan kebun tehnya Ranca Bali. Jadi dari satu trek yang sama tuh udah ada 4 tempat wisata yang bisa kunjungi dari segi alamnya. Itu. Kalau dari aspek lain di religi itu ada di seberangnya Gedung Budaya Sabilulungan, itu begitu kita keluar tol, itu kita nanti akan lihat Masjid Al-Fatu yang punya jembatan penghubung sama Gedung Budaya Sabilulungan. Jadi jadi nyebrangnya itu lewat jembatan, nanti di situ akan ada banyak pedagang-pedagang
Sekarang masih dalam renovasi. Nah, yang menghubungkan dari Alfato ke GBS, di GBS ini yang menarik ada tiga spot. Pertama adalah Gedung Budaya Sabilulungan. Di sini tuh biasanya jadi pusat pementasan kali ya. Bahkan karena saya sebagai Mojang Jajaka gitu, saya kan berkali-kali juga datang nih ke grand finalnya Mojang Jajaka kota kabupaten lain lah di Jawa Barat. Kayaknya saya bisa memastikan kalau GBS ini adalah Auditorium. auditorium terbesar yang dimiliki Jawa Barat mungkin. Karena kayaknya nggak pernah ada tempat yang sebesar yang dipunya sama GBS gitu. Dari segi kualitasnya, tempat penontonnya, tribunnya gitu ya. GBS tuh udah sangat memadai untuk auditorium. Terus dari GBS, di ujungnya GBS, itu ada Balai Rame. Balai Rame itu tempat pertunjukan juga, ada panggungnya, tapi versi outdoor. Walaupun outdoor, tapi tertutup. Jadi nggak takut kepanasan, nggak takut kehujanan. Nah, di seberang Alfato ini, di tengahnya itu ada namanya Science Center. Science Center ini Mas, wisata edukasi. Edukasi. Jadi di Science Center ini sederhananya tuh kita bisa melihat museum versi masa lalu dan masa depan gitu. Kenapa gitu? Karena di lantai satunya itu kita bisa tahu sejarah-sejarah tradisional, tentang ada sejarah pemerintahan, tentang makanan tradisional, kesenian tradisional, khususnya di Kabupaten Bandung. Di lantai 2-nya kita punya Padi. Padi itu kayak perpustakaan digital. Jadi ntar harus install aplikasi gitu di App Store. Kita bisa scan barcode buku-bukunya, terus nanti kita bisa baca tuh di HP. Sekarang udah kayak gitu kan, udah canggih banget, udah serba digital. Terus apalagi aplikasinya tuh jadi bisa ini Mas, ngebacain kita. Jadi si aplikasinya yang bersuara gitu, kita hanya tinggal mendengarkan gitu. Terus di lantai 3-nya ada nonton ini 4D, bioskop 4D. Jadi lantai 1 ada masa lalu, di lantai 2 dan 3-nya ada masa depan gitu. Menarik banget lah. Ada masa depan nih. Terus Kak, kalau untuk sekarang nih, tempat wisata yang disebutin Kakak tadi, apakah udah dibuka atau belum? Untuk kawasan wisata sendiri di Kabupaten Bandung tuh, per tanggal 13 Juni kemarin tuh sudah paralel dibuka. Cuma kita masih dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaannya sendiri tuh masih dalam masa evaluasi kali ya, masa percobaan. Dilihat dulu selama dibuka ini membawa dampak yang seperti apa gitu. Karena kalau misalkan dilihat dari Kabupaten Bandung ini kan udah masuk zona biru ya Mas. Jadi udah bisa dibilang aman lah. Tapi walaupun gitu kan kita tetap harus hati-hati. Terus juga selain itu tetap harus memperhatikan dari protokol kesehatan itu sendiri. Karena kan biar gimana pun ini yang jadi masalah karena semua kawasan wisata di Kabupaten Bandung itu kan nggak semua punya Pemda. Ada juga punya swasta. Jadi jadi di sini tuh harus ada kerjasama yang baik dari semua pihak, baik itu dari pemerintah yang mengelola, swasta yang mengelola, sama dari pengunjungnya sendiri untuk mau disiplin menjalankan protokol kesehatannya gitu. Dengan disiplin pakai masker, kawasan wisata juga harus menyediakan banyak tempat buat cuci tangan, hand sanitizer, dan rutin semprot disinfektan kali ya. Jadi dan tetap jaga jarak tentunya. Jadi kita lihat dulu, dan ada juga pembatasan dari wisatawannya. Jadi nggak boleh dulu terlalu banyak, kayaknya mungkin sekitar 30%-an udah close. Jadi biar nggak terlalu menimbulkan kerumunan gitu. Karena kan biar gimana pun ekonomi sosial budaya ini tetap harus jalan ya Mas ya. Iya, benar. Karena kayaknya semua pemerintah mungkin lagi dilema karena antara kesehatan sama ekonomi itu harus terus seimbang. Iya, harus terus seimbang. Dan ada salah satu yang harus dikorbankan mungkin. Kalau misalkan terus kita mengutamakan kesehatan, tapi ekonomi akan jatuh, ya kita mau makan apa? Jadi harus sedikit
mengalah dengan cara kita mencoba beradaptasi dengan new normal ini gitu. Oke Kak, mungkin segitu aja pembahasan kita kali ini ya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan pandemi ini semoga Amin. cepat berakhir. Amin. Terima kasih Kak Olivia. Terima kasih Mas Inu. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.